Pemirsa, proses evakuasi pencarian korban runtuhnya bangunan Pondok Pesantren Al-Qausini Sidoarjo, Jawa Timur masih terus dilakukan. Diduga masih ada puluhan santri yang masih terjepit. Pemirsa, petugas gabungan masih terus berusaha mencari korban yang tertimbun reruntuhan. Dari sore hingga malam, petugas belum berhasil mengevakuasi satupun korban. Sejak sore belum terlihat ambulans yang keluar maupun masuk ke lokasi pencarian. Proses evakuasi akan terus dilakukan selama 24 jam hingga semua korban berhasil ditemukan. Hingga hari ini sebanyak 102 santri menjadi korban, 99 santri selamat, sementara 3 orang meninggal dunia. Korban pun dirawat di 3 rumah sakit, yakni RSUD Sidoarjo, RS Delta Surya, dan Rumah Sakit Islam Siti Hajar. Pemirsa, sejauh ini ada 3 korban tewas akibat ambruknya atap pondok pesantren. Pertama, Muhammad Masudul Haq berusia 14 tahun, asal Surabaya, Jawa Timur. Yang kedua, Muhammad Soleh berusia 22 tahun, asal Bangka Belitung. Yang ketiga, Alvan Ibrahim Mafik berusia 14 tahun, asal Bangkalan, Jawa Timur. Ya, pemirsa, seperti apa perkembangan proses evakuasi? Kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Pramono Putra di Pondok Pesantren Al-Qausini Sidoarjo, Jawa Timur. Selamat pagi, Pramono. Sejauh ini berapa korban yang telah berhasil evakuasi oleh petugas? Ya, baik, selamat pagi Yasmin dan selamat pagi pemirsa. Saat ini saya berada di posko Basarnas yang berada tidak jauh dari Pondok Pesantren Al-Qausini di Buduran, Sidoarjo. Dan bisa saya laporkan untuk saat ini kondisi posko dipenuhi oleh sejumlah keluarga korban yang datang sejak hari pertama dan hingga saat ini. Sementara di posko ini juga disediakan tempat untuk menginap, untuk beristirahat keluarga korban yang sedang menunggu proses evakuasi. Sementara bisa saya laporkan sendiri untuk proses evakuasi sendiri hingga saat ini masih terus dilakukan oleh tim evakuasi, baik dari Basarnas, BPBD Jatim, maupun dari tim SAR TNI Polri. Dan memang meski informasinya kemarin berhasil ditemukan sejumlah korban di bawah reruntuhan, namun hingga Rabu dini hari tadi belum ada korban yang dievakuasi dari lokasi runtuhnya bangunan di Pondok Pesantren Al-Qausini Buduran, Sidoarjo. Sementara di posko SAR gabungan sendiri yang berada sekitar 200 meter dari Pondok Pesantren, saat ini juga terus dilakukan pendataan oleh petugas dari Basarnas dan keluarga korban pun tetap berada di lokasi posko dengan perhatian khusus dari pihak Basarnas. Jika ada korban ditemukan, pihak Basarnas langsung menginformasikan kepada keluarga korban dan nantinya akan merapat atau mendekat ke pondok pesantren. Sementara kondisi pondok pesantren sendiri pagi ini tertutup untuk umum, hanya petugas evakuasi yang diizinkan masuk ke dalam pondok pesantren. Yasmin. Mono, hingga saat ini sampai kapan masa tanggap darurat diberlakukan? Ya, untuk masa tanggap darurat sendiri belum bisa dikonfirmasi sampai kapan dilakukan. Namun meski demikian sudah ada pernyataan resmi dari Basarnas bahwasannya untuk penanganan atau evakuasi korban reruntuhan di Pondok Pesantren Al-Qausini Buduran, Sidoarjo ini akan terus dilakukan hingga batas waktu yang belum ditentukan. Jadi mulai pagi 24 jam, siang, sore, malam, petugas tetap melakukan proses evakuasi secara bergantian. Demikian Yasmin.
Baik, kita harap tentunya seluruh korban dapat segera dievakuasi dalam kondisi selamat. Terima kasih rekan Pramono Putra melaporkan langsung dari Sidoarjo, Jawa Timur. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, upaya evakuasi korban runtuhnya bangunan Ponpes Al-Kozini masih terus berlangsung. Petugas menduga banyak korban runtuhan bangunan Ponpes yang masih hidup. Secara bergantian, tim Basarnas Surabaya bersama tim BPBD Jatim dan tim SAR terus melakukan pencarian dan evakuasi korban. Tim evakuasi berusaha menembus reruntuhan bangunan untuk bisa mengevakuasi korban dari balik reruntuhan bangunan. Untuk memudahkan proses evakuasi, sejumlah santri dan tim evakuasi melakukan sterilisasi. Tim evakuasi optimis masih banyak korban yang masih hidup yang masih terjebak di bawah reruntuhan. Pemirsa, upaya evakuasi korban runtuhnya bangunan Ponpes Al-Kozini di Budoran, Sidoarjo, Jawa Timur terus dilakukan. Petugas mengindikasi banyak korban reruntuhan ini bangunan Ponpes yang masih hidup. Proses evakuasi korban runtuhnya bangunan Ponpes Al-Kozini di Budoran, Sidoarjo, Jawa Timur dilakukan hingga Selasa dini hari. Tim gabungan bekerja tanpa henti sepanjang malam dengan dukungan alat khusus. Satu persatu korban berhasil diselamatkan di bawah reruntuhan gedung pondok pesantren hingga malam hari. Meski demikian, diduga masih ada korban lain yang terjebak di bawah reruntuhan. Izin, ini kami dengan tim SAR gabungan dan Basarnas sedang. Material reruntuhan yang menimbun akses menuju posisi korban memaksa tim gabungan harus membuka jalan secara bertahap dan hati-hati. Setiap langkah evakuasi harus memperhitungkan kondisi struktur bangunan yang rentan. Sementara untuk memudahkan proses evakuasi, tim gabungan mensterilkan lokasi evakuasi. Yusuf, umurmu berapa? 16 tahun. Apa yang luka? Nggak ada. Ya? Nggak ada ya, cuma perut kecepet ya? Ya, di sebelah kiri, Jojo. Ya. Haikal? Ya, Kamu yang sakit apa, nak? semuanya sakit. Semuanya sakit. Oke, semangat ya. Sabar. Untuk memastikan kondisi para korban, petugas mencoba memanggil dan menyemangati para korban yang terjebak di bawah reruntuhan. Hal tersebut dilakukan petugas agar para korban tidak panik. Proses evakuasi ini mengerahkan lebih dari 25 unsur tim SAR gabungan dari berbagai instansi. Personel yang terlibat berasal dari Basarnas, BPBD, TNI Polri, Damkar, PMI, relawan Ormas, hingga relawan masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sebanyak 102 santri berhasil dievakuasi dari bangunan musola yang ambruk di Pondok Pesantren Al-Kozini, Sidoarjo, Jawa Timur. Dari jumlah tersebut, 91 diantaranya melakukan evakuasi mandiri dan 11 lainnya dievakuasi oleh tim SAR. Izin, ini kami dengan tim SAR gabungan dan Basarnas sedang proses ekstrikasi satu korban. Di lokasinya ada di lantai bawah. Pemirsa, tim SAR gabungan hingga kini masih mencari puluhan santri yang tertimbun bangunan musola di Pondok Pesantren Al-Kozini, Sidoarjo, Jawa Timur. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyebut total masih ada puluhan santri yang kini dalam proses evakuasi. Sementara itu, pemirsa, sebanyak 102 santri berhasil evakuasi dari bangunan. 91 diantaranya melakukan evakuasi mandiri dan 11 lainnya dievakuasi oleh tim SAR. Santri yang berhasil dievakuasi dirawat di 3 rumah sakit, yang RSUD Sidoarjo, Rumah Sakit Tata Surya, dan Rumah Sakit Islam Siti Hajar. Lantai bawah. Kemudian gambaran di
area sekitarnya. Jenazah Muhammad Soleh, santri Ponpes Al-Kozini, korban meninggal robohnya bangunan musola, dipulangkan ke kampungnya di Bangka Belitung. Jenazah Muhammad Soleh, santri 22 tahun, korban robohnya bangunan musola Ponpes Al-Kozini, dibawa pulang keluarga. Jenazah diterbangkan menuju kampung halamannya di Tanjung Pandan, Bangka Belitung. Korban sempat mendapatkan perawatan di RSUD RT Notopuro, namun nyawanya tidak dapat diselamatkan karena kondisi luka yang cukup serius. Sementara rumah duka di Bangka Belitung, pemirsa, keluarga menunggu kepulangan jenazah Muhammad Soleh. Keluarga mengaku ikhlas dengan kepergian Soleh. Rencananya jenazah akan dimakamkan di pemakaman umum di dekat rumahnya. Pemirsa, duka cita mendalam dirasakan warga dan keluarga santri di Bangkalan, Jawa Timur yang menjadi korban ambruknya musola pondok pesantren di Sidoarjo. Korban langsung dikebumikan di kampung halamannya setelah sempat disolatkan di rumah duka. Diiringi hujan, jenazah Maulana Alvan Ibrahimovic, salah satu santri yang menjadi korban musibah ambruknya ponpes, tiba Selasa dini hari di Kampung Tangkel, Desa Lomair, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan. Sejumlah kerabat dan warga meramaikan rumah duka. Usai disemayamkan, jenazah almarhum dimakamkan di kompleks pemakaman desa setempat. Proses pemakaman yang awalnya akan dilakukan Selasa pagi hari dipercepat hingga pemakaman dilakukan pada malam hari. Pihak kepolisian setempat masih menelusuri informasi terkait identitas santri korban lain di wilayah Blega, Bangkalan selain Maulana Alvan Ibrahimovic. Untuk yang saya dapat informasi itu, yang di Lomair itu ada satu, terus informasinya lagi ada salah satu desa, cuman tidak hanya mengalami luka-luka aja. Almarhum Maulana Alvan Ibrahimovic, 14 tahun, adalah santri yang baru masuk ke Pondok Pesantren Al-Kozini, Buduran, Sidoarjo 4 bulan lalu. Ia merupakan putra pertama dari pasangan Rizal Maulana dan Siti Wardah. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Kunjungi Pondok Pesantren Al-Kozini di Sidoarjo, Jawa Timur, Menteri Agama RI Nasaruddin Umar meminta insiden runtuhnya bangunan di Ponpes Al-Kozini sebagai pembelajaran bersama. Selain melihat kondisi bangunan yang ambruk, Menak juga melihat kondisi keluarga korban di posko yang terletak sekitar 300 meter dari bangunan Ponpes yang ambruk. Menak menegaskan kasus ambruknya bangunan di Ponpes Al-Kozini ini bisa menjadi pembelajaran bersama agar kasus serupa tidak terjadi lagi di ponpes lainnya di Indonesia. Kementerian Agama akan memberikan perhatian khusus terhadap kondisi bangunan pondok yang ada saat ini. Ini pembelajaran buat kita semuanya, terutama di lingkungan pondok pesantren. Betapa perlunya kita, insya Allah kami juga nanti dalam Menteri Agama akan memberikan perhatian khusus tentang Sementara itu, pemirsa, Kepala Basarnas Marsikal Madya TNI Muhammad Syafi'i menyatakan sebanyak 102 santri menjadi korban runtuhnya bangunan Ponpes Al-Kozini, terdiri dari 99 orang santri selamat, namun 3 orang dipastikan meninggal dunia. Korban berjumlah 102 orang, terdiri dari selamat 99 orang, meninggal dunia 3 orang. Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak menyebarkan informasi yang belum terkonfirmasi. Informasi lainnya, pemirsa, juara dunia MotoGP 2025 Marc Marquez bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa sore. Pertemuan Marc Marquez dengan Presiden Prabowo di istana berlangsung santai dan penuh keakraban. Pembalap dengan julukan The Baby Alien keluar dari lingkungan Istana Negara dengan didampingi oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir. Sebelum meninggalkan istana, Marquez menyebut senang bisa kembali ke Indonesia dan penampilannya di Grand Prix Mandalika pada akhir pekan ini akan menjadi penampilan perdana dirinya setelah meraih gelar juara di Jepang. Kedatangan Marquez untuk GP Mandalika juga dipandang pemerintah sebagai momentum untuk membangun sport tourism.
So hello everybody. I'm super happy to be back here in Indonesia after being world champion just 3 days ago, and will be the first GP, first circuit after being champion, and I will try to enjoy it a lot. I know that we have a lot of fans here, and it's the best circuit and the best country to enjoy it. So let's see. Ya, alhamdulillah tadi Bapak Presiden sudah bertemu juara dunia Marc Marquez. Dia menyampaikan Marc kepada Bapak Presiden, ini sebuah kehormatan bisa ketemu Bapak Presiden. Dan kita lihat dia Indonesia dalam membangun sport tourism ini sangat-sangat dibutuhkan ke depan. Dan ini menjadi bagian tadi pembangunan juga tidak hanya sport tetapi juga tentu. Pemirsa, sejumlah kru dan pebalap MotoGP mulai tiba di Lombok, Nusa Tenggara Barat jelang MotoGP Mandalika 2025. Ya, mulai dari Marco Bezzecchi hingga Pecco Bagnaia disambut antusias penggemar dan disambut dengan ritual adat Lombok, pemirsa. Namun pemirsa, informasi ini sekaligus penutup iNews pagi hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id dan jangan lupa cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan kembali di kanal YouTube @officialinews. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Bayu Pradana. Dan saya Yasmin Tania pamit undur diri, namun jangan kemana-mana pemirsa karena sesaat lagi akan hadir program iNews Sport Pagi bersama Togi Sidaga. Terima kasih atas kebersamaan Anda, selamat pagi dan sampai jumpa. Sejumlah pebalap MotoGP seperti Marco Bezzecchi hingga Francesco Bagnaia tiba di Indonesia, tepatnya di Lombok, Nusa Tenggara Barat, jelang MotoGP Mandalika 2025. Setibanya di Lombok, mereka langsung disambut para penggemar. Tidak hanya itu, para rider ini disambut dengan ritual adat, yaitu ritual sembek, yakni penorehan racikan obat tradisional di kening. Para pebalap yang tiba senang dengan sambutan ini dan mengucapkan terima kasih. Gelaran MotoGP seri Mandalika sendiri dimulai pada 3 hingga 5 Oktober. Dari Lombok, Nusa Tenggara Barat, Emma Widiawati, iNews melaporkan.